Benar, dia cuma dipindahkan. Sebenarnya Galactus itu adalah salah satu Titans. Mau spoiler nggak? Apa spoiler? Jadi Galactus punya suruhan anak Anak buah lah. anak buah Silver Surfer. Ya, Silver Surfer. Franklin Richard, Galactus. Oh. Anak buah lah. Anak buah Silver Surfer. Ya, Silver Surfer. Franklin Richard, Galactus. Oh. Pas sudah gedenya. Pas udah gedenya, Jadi suruhannya Galactus. Galactus. Oh, jadi anak buahnya. Ya. Oh, makanya kemarin nggak dibikin mati ya? Enggak. Apakah dia yang akan melawan nanti Avengers? Penjahat utamanya itu Avengers ntar kira-kira siapa? Si Dr. Doom-nya kan? Nanti Dr. Doom. Nah, despite ini dia, baru gue pengen ngomongin. Dr. Doom-nya juga kenapa? Ini actually gue, ini jujur ya, gue kenapa ini apa emang katanya ada emang Dr. Doom yang Iron Man ya? Robert Downey. Emang maksudnya. udah LD. Emang udah di-approve kan? Iya, tapi maksud gue kenapa Robert Downey? Apakah memang ada Dr. Doom yang Iron Man? Ada. Yang dari Iron Man. Ada. Tony Stark, Ada ya? bukan Iron Man, Tony Stark. Tony Stark maksud gue. Tony Stark itu jadi dia pas gagal, dia kan gagal SMBPTN. Jadi dia pas itu dia stres kan, bapak gue pinter, gue goblok. Jadi Dr. Doom dia. Actually sebenarnya bener sih plotnya, cuman kayak SNMPTN. Oh Indonesia, universe-nya. Dua detik pertama oke gitu kayak dua detik pertama oke. Universe 080 ya Mas. 08, 09, 894 kali. Universe 862. 862. Nah, tapi maksud gua ada Tony Stark yang menjadi Dr. Doom ada. Nah, tapi pertanyaannya apakah dia Tony Stark atau Dr. Doom? Iya sih, itu yang belum. Nah, itu kan belum di reveal. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maragen Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Soalnya masih banyak lagi loh. Habis Avengers Doomsday itu apa sih tahun depan ya? Masih efisiensi. Samping. Sementara yang dulu aja
Ayo, ada hot akal gitu ya. 28 begitu kali ya. Melawan dia. Udah. Lagi-lagi mohon maaf nih. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengirim pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada OTRI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUTRI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah ipanya di Desa Bondaka setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Banget. Makanya jadi memesnya banyak kan? Ini kopi susu yang pas itu goblok banget anjing itu. Karena gue di awal film tuh bener-bener gak ada kayak motivasi buat nonton. Kayak kawan itu gue rasa itu lagi lancakan. Lo teman-temannya mau gue cerita secara singkat. Apa? Motivasi. Oh udah. Tapi yang jelas gara-gara hal itu si Kang itu mempelajari sesuatu sehingga jadi Kang itu
Bagus itu tadi. Jadi jelasin bahwa ya berarti dari semua itu kan hapus loop itu. tapi kata Anda si sedang Kang, menyaksikan live Tribun News Update berakhir. bersama saya Rima Setelah Anggi. gua tahu semua Seorang universitas siswa ya, SMA yang masih ada juga kangkang anggota lain. Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh Justru tetangganya bukan. sendiri. Kematian Kangkang korban yang bebas. diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pak Farhan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepala itu nonton di Netflix. Ngebayangin badan sama kakinya. Tembus tangan. As gitu ya. Samping. Ayo kau. Melawan dia. Si Dom itu kalau lu mau balik nggak balik ke Furious, please balikin racing lah.
Terakhir filmnya Tom Hanks. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT-RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT-RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Pertama yang gue bahas adalah kulitnya. Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pak Pahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus.
Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Berarti demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Anjing. Masih efisiensi. Samping. Ayo kau. Yes, bukan saya. Melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondaka setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara
4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepalanya doang. Gue ngebayangin badan sama kakinya tembus tanah dong. Mas efisiensi. Samping.
Ayo, kau. Melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya.
Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Benda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepalanya doang. Gue ngebayangin badan sama kakinya tembus tanah dong. Mas efisiensi. Samping. Ayo kau. Melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut.
Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepalanya doang. Gue ngebayangin badan sama kakinya tembus tanah dong.
selfie. Samping. Ayo kau. Melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya.
Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepalanya doang. Gue ngebayangin badan sama kakinya tembus tanah dong. Mas Epicentri. Samping. Ayo kau. Lama. Ayo. Melawan dia. Udah. Udah.
Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondakase setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bondakase pada Jumat 1 Agustus.
Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepalanya doang. Gue ngebayangin badan sama kakinya tembus tanah dong. Mas selfie. Samping. Ayo kau. Lama. Ayo. Jangan. Mobil. Melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondaka setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara
4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pak Pahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Benda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepalanya doang. Gue ngebayangin badan sama kakinya tembus tanah dong. Mas selfie. Samping.
Ayo kau. Lama. Ayo. Melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut. Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondaka setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya.
Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Seorang siswa SMA yang juga anggota Paskibraka menjadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Kematian korban yang diketahui berinisial DF menjadi sorotan karena sosok pelaku adalah tetangganya sendiri bernama Yunus 25 tahun. Terlebih korban tidak hanya dibunuh, jasad anggota Paskibraka itu juga dikubur di area kebun sawit kawasan Mandailing Natal, Sumatera Barat. Korban ditemukan tewas terkubur di bekas galian area kebun sawit dengan kepala ditutup ember pada Kamis 31 Juli lalu. Hal ini dilakukan oleh pelaku agar keberadaan korban sulit ditemukan. Gadis 15 tahun itu sempat dikabarkan hilang sejak Selasa 29 Juli setelah mengikuti latihan Paskibraka di sekolahnya. Kapolsek Natal AKP Maraden Pakpahan mengatakan pelaku sudah ditahan dan kini ditangani oleh Polres Mandailing Natal. Yunus ditangkap tanpa perlawanan di rumah ipar pelaku Desa Bunda Kase pada Jumat 1 Agustus. Dugaan awal motif pelaku menghabisi nyawa korban karena ingin merampas sepeda motor korban dan mencabuli korban. Saat korban melawan, pelaku pun panik dan menganiaya hingga korban meninggal dunia. Kendati demikian, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait motif pasti pelaku menghabisi nyawa korban. Dia tuh kepalanya doang. Gue ngebayangin badan sama kakinya tembus tanah dong. Mas Epi. Samping. Ayo kau. Lama. Ayo. Jangan. Apa ya? Ini kau. Mobil. Sampai ini. Melawan dia. Udah. Seorang siswi anggota Paskibraka berinisial DF di Mandailing Natal menjadi korban pembunuhan dan saat ini telah dimakamkan pada Sabtu 2 Agustus kemarin. Isak tangis mengiringi pemakaman gadis yang hendak menjadi pengibar bendera pada HUT RI tersebut.
Inilah tampang Yunus, pelaku pembunuhan siswi Paskibraka SMA Negeri 1 Natal. Yunus telah mengakui membunuh DF setelah korban pulang berlatih Paskibraka di sekolahnya. Korban mengikuti latihan Paskibraka untuk persiapan HUT RI ke-80 pada Selasa 29 Juli lalu. Yunus pun secara keji menghabisi nyawa korban di perkebunan sawit Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Ikhwanuddin Nasution mengatakan motif pelaku membunuh korban adalah merampas sepeda motor korban dan melakukan tindak asusila. Namun saat menjalankan aksinya, korban melawan hingga pelaku membunuhnya. Jasad korban ditemukan terkubur di areal perkebunan sawit pada Kamis 31 Juli lalu. Pelaku Yunus ditangkap oleh aparat pada Jumat 1 Agustus pagi di rumah iparnya di Desa Bondaka setelah polisi dan Babinsa mengepung lokasi. Diketahui Yunus tercatat sebagai warga Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yunus tinggal bersama dengan istri dan keluarganya tak jauh dari rumah orang tua korban. Sehari-hari Yunus dikenal hanya bekerja serabutan, kadang juga menjadi buruh bangunan. Yunus pun diketahui pernah menjadi petugas keamanan di PT RMM dan sudah lama berhenti. Saat melakukan aksi pembunuhan, Yunus diketahui memiliki istri yang sedang hamil 7 bulan. Sang istri pun sempat mencurigai gelagat Yunus yang tidak biasa sesaat setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Yunus sempat kepergok istrinya pulang dalam kondisi tubuh penuh lumpur. Kini Yunus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam di kantor kepolisian. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis sesuai tindak pidananya.